I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita sedang berada di Adibakek, yang mana di sini kita akan melakukan sesi wawancara bersama owner Adibakek untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroekonomi yang diampu oleh Ibu Nita Hernita SEMM. Yuk ikutin kita. Selamat siang teh, kami dari Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen, mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terkait dengan UMKM. Karena itu kami memilih untuk melakukan wawancara di sini, yaitu di Adibakek. Mungkin untuk yang pertama kami di sini ingin menanyakan, sebelum menanyakan tentang Adibakek sendiri, kami ingin menanyakan tentang profil teteh sendiri. Jika dibolehkan silahkan. Oke, nama saya Nuradi Batunisa. Saya sendiri usianya 32 tahun. Di sini saya punya perusahaan, ada perusahaan kecil-kecil sih ya, maksudnya ini small business gitu ya. Saya juga masih belajar di sini. Ini perusahaan ini saya bangun dari usia saya 22 tahun 22 tahun, tapi dulu itu masih di rumah. Saya itu asli di sini, alamatnya di Kumbung. Jadi tempat usaha ini adanya di tempat saya tinggal. Jadi dulunya itu home industry gitu. Jadi cuman alhamdulillah berkembang sampai sekarang, ada store-nya juga alhamdulillah. Jadi namanya itu ya Adibakek. Jadi Adibakek itu saya gitu. Saya yang menamakan Adibakek atas nama saya sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kami akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke Kak, jadi untuk pertanyaan pertama itu, apa sih yang menginspirasi Kakak untuk membuka usaha ini? Inspirasi ya. Kalau inspirasi itu kalau untuk inspirasi apa ya? Karena dulu gabut aja. Nggak gabut sih Kak. Emang saya kan dulu juga kuliah, terus juga butuh keuangan juga ya. Faktor keuangan itu udah pastilah utama ya, namanya orang bisnis usaha pasti ingin ada profit gitu kan ya, ada pemasukan keuangan. Jadi memang awalnya ya itu karena saya butuh uang gitu ya. Tapi sisi lain dari itu karena memang awalnya saya mengisi waktu luang gitu, karena dulu itu kan saya sambil kuliah, jadi mengisi waktu luang supaya kuliah kan ada waktu senggangnya, jadi saya isi dengan berjualan gitu. Jadi memang awalnya itu ya untuk mengisi waktu luang dan mencari profit gitu, seperti itu sih. Mungkin untuk pertanyaan kedua, yaitu jika boleh tahu di sini berapa jumlah karyawan dan apakah ada kriteria tentang pemilihan karyawan tersebut? Kalau karyawan, kalau untuk memulai usaha itu saya masih sendiri. Jadi masih dibantu orang tua, saudara gitu ya. Cuman ada 1-2 orang, tapi karena ada perkembangan usaha itu, jadi ada penambahan karyawan. Kayak misalkan pas awal itu 2021 itu ada 3 orang, 2002 itu ada nambah lagi 4 orang, sampai sekarang ini 2026 itu alhamdulillah kita sekarang ada 20 orang untuk timnya. Jadi di sini ada 20 orang gitu.
Kalau untuk kriterianya itu pasti kita ada seleksinya ya, karena di sini kan ada beberapa bagian juga, ada beberapa divisi, ada yang di toko, ada yang di dekorator gitu ya, ada juga yang di produksi. Nah itu pasti ada kriteria tertentu yang kita butuhkan, seperti kalau misalnya di toko itu harus bisa mengaplikasikan komputer atau alat-alat untuk mendukung di bagian kasir gitu ya. Tentunya untuk di bagian dekorator itu juga kita harus ada seninya. Jadi si dekorator itu harus punya seni gitu untuk menggambar kayak gitu-gitu. Kalau untuk di baker itu di bagian produksi ya tentunya harus bisa memproduksi kue kayak gitu. Oke, selanjutnya. Untuk sekarang kan zaman sekarang nih, strategi pemasaran yang paling efektif untuk menarik pembeli, apakah lebih fokus ke media sosial atau promosi offline? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena saya juga memulai dulu itu dari online, jadi saya jualan itu berangkatnya dari online. Kenapa dari online? Karena pasar yang lebih gampang dijangkau itu online. Karena zaman sekarang itu kan ada, apalagi sekarang kan ada live TikTok gitu ya, Shopee dan lain-lain. Jadi ada sistem kayak jemput bola. Kita menyediakan sistem delivery juga supaya orang lebih tahu kita ada sistem seperti itu. Jadi kita promosikan lewat media sosial gitu. Jadi kita ada video reels, ada informasi di feeds kayak gitu-gitu. Tapi untuk saat ini sih kita memang memakai promosinya itu di Instagram, lebih fokusnya Instagram, Facebook. Kalau untuk online shop kayak Grab atau TikTok Shop kayak gitu kita belum, karena untuk kue itu ada yang kue basah, ada yang memang rentan untuk di perjalanan, jadi memang belum kalau untuk ke marketplace kayak gitu. Tapi memang kalau untuk promosi ya sekarang lebih gampang di media sosial. Kalau sekarang di bagian keuangannya ya Kak, berapa kira-kira omset yang dikeluarkan saat Kakak merintis Adibakek ini, dan berapa kisaran omset per bulannya sampai saat ini? Kalau untuk omset itu kita fluktuatif ya, apalagi kalau pas merintis. Kalau pas merintis itu yang saya rasakan itu emang naik turun banget ya, kayak kadang nggak ada sama sekali keuntungan, karena kalau merintis itu kan kita harus pintar-pintar mengatur cash flow ya. Kalau di bisnis itu ada namanya cash flow. Cash flow itu keluar masuknya uang. Jadi apa aja yang pendapatan yang kita dapat, terus pengeluarannya juga. Jadi itu memang kalau untuk merintis itu cash flow-nya itu masih berantakan ya, belum belum seimbang lah, karena apalagi saya memang dimodali dengan uang yang pas-pasan, jadi itu harus pinter banget ngatur cash flow-nya. Untuk omset sendiri kalau untuk awal itu di 10-20 juta, tapi kalau untuk sekarang itu ada momennya gitu ya, kalau misalnya kayak lebaran atau hari biasa itu berbeda. Tapi kalau untuk saat ini omset seluruhnya itu ya bisa sampai 1 juta. Izin bertanya ya Kak, apa tantangan terberat selama ini dan apa tips bagi pemula yang ingin mulai usahanya dari nol? Tantangan ya, kalau tantangan itu banyak faktor sih ya, apalagi kalau misalkan sekarang udah banyak karyawan itu tantangannya banyak banget, karena kita kan harus pintar juga memanajemen sumber daya manusia ya, itu yang paling utama. Kalau untuk tantangan lainnya itu ya paling ada kompetitor kayak gitu ya, misalkan di sini kan untungnya di Raja Galuh itu belum banyak kompetitor yang berjualan kue ya, tapi akan selalu ada aja yang berdatangan ya kan ya, apalagi zaman sekarang itu kan banyak kayak waralaba gitu ya, kayak franchise gitu kan. Jadi tantangan utamanya yaitu untuk kompetitor gitu, tetapi untuk tantangan di internnya itu ya sumber daya manusianya sih yang paling saya rasakan itu, karena nggak gampang kita cari sumber daya manusia yang memang benar-benar mau niat bekerja gitu ya, atau juga yang memang kan zaman sekarang itu
orang tuh melihat ke gaji kayak gitu ya, salary-nya gitu kan ya. Jadi memang itu sih yang paling berat yang saya rasakan gitu. Belum lagi dari bahan baku, misalkan kenaikan harga bahan baku. Nah, sekarang nih kayak sekarang lagi ada kenaikan beberapa bahan baku yang kayak plastik dan lain-lain, itu ngaruh banget ke semua. Itu tantangan kami gitu kan, antara menaikkan cost atau menurunkan produknya gitu kan ya. Itu sih kalau untuk tantangan saat ini gitu. Tapi kalau untuk tipsnya untuk memulai usaha, jangan pernah takut untuk memulai usaha, karena kalau kita tidak melangkah, tidak akan pernah kita melewati hal-hal yang akan ada di depan gitu kan ya. Jadi jangan pernah takut juga nggak ada yang membeli, karena kalau kita udah berusaha mengenalkan produk juga untuk sellingnya, marketingnya, dan orang tahu gitu kan ya, insya Allah nanti akan terjual gitu ya. Cuman ya memang butuh kesabarannya di situ sih, seninya berjualan itu. Nggak mungkin langsung ada yang beli, nggak mungkin langsung enak, nggak mungkin langsung cocok di customer kita gitu ya, apalagi F&B gitu ya, di makanan itu memang kayak gitu. Jadi tantangannya di situ, tapi ya terus aja dicobain aja. Pokoknya tantangan apapun kita cobain. Kita hadapin. Mungkin buat pertanyaannya kami sudah sekian, mungkin udah cukup. Terima kasih Teh atas informasinya, atas tipsnya, dan juga pengetahuan yang baru membantu kami juga jika buat masa depan ingin memulai bisnis sendiri. Much later. Teh, kalau boleh ini bagian apa ya Teh? Oh, ini ada bagian toko di sini. Ini toko Adi Bakek, tempat orang transaksi seperti ini. Ini ada kue ulang tahun juga. Di sini ada tempat toko ya. Ini ada ruangan utama kita, ada kasir di sini. Ada juga di sini produknya. Produknya itu ada kue-kue juga, ada kue ulang tahun. Kue ulang tahun seperti ini, ada yang small, ada yang besar, ada yang custom, ada yang hanya coklat-coklat aja kayak gini. Terus juga di sini ada dessert. Jadi kita produknya bukan cuman kue ulang tahun aja, tapi kita di sini juga ada dessert, ada puding, ada milk bun juga, roti, ada juga ini lava, ini yang paling best seller di sini. Saat ini nih ada lava velvet dan lava choco yang paling best seller di sini. Lalu ini di sini ada kue kering. Kebetulan kemarin kita habis ada momen lebaran ya. Jadi ini ada kue kering. Di sini kita ada banyak varian. Tahun ini kita produksi itu kemarin ada 3.000 toples dan sisa segini aja, alhamdulillah. Karena ini momen lebaran, jadi kue kering tidak pernah terlewat dari Adi Bakek gitu. Terus selanjutnya di sini ada ruang dekorator. Di sini ruangan dekorasi cake. Jadi di sini ada 2 dekorator. Sebenarnya ada 3 sih, cuman belum masuk yang satunya. Jadi tempat mendekorasi kue ini seperti ini. Boleh ke atas ini, Bang? Mendekorasi kue kayak gini nih di sini. Jadi ada kuenya itu biasanya tuh Black Forest, nanti didekor pakai krim, pakai whipped cream kayak gitu nanti di sini tempatnya. Terus di sana juga ada CS, ini customer service. Customer service ini yang melayani online. Jadi di sini tempatnya. Terus di sini juga ada tempat produksi. Boleh? Di sini ada tempat produksi. Ini ada dapur produksi kami. Jadi setiap produksi itu kita melakukan di sini. Ada bolu, ada dessert dan lain-lain. Seperti produknya yang saat ini lagi kami kerjakan itu ada kopi moist. Ini namanya kopi moist. Kopi moist ini dessert yang kecil. Juga ada cake yang lagi di oven. Nah, ini seperti ini kuenya yang udah jadi. Ada sifon, ada lapis. Terus di belakang juga ada gudang yang terakhir. Sampai gudang aja. Ini alat-alatnya, barangkali mau itu. Ada alatnya, ini ada oven, ada loyang-loyang juga, dan di sini ada mixer. Tapi mixernya lagi nggak dipakai. Terus di sini ada ruang gudang. Ada gudang, ini gudang untuk penyimpanan bahan baku. Jadi ada packaging kita simpennya di satu tempat.
ada gudang basah dan gudang kering. Kalau di sini ini khusus untuk gudang kering. Jadi packaging disimpannya di sini. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa ruangan untuk produksi ada. Ini yang paling utamanya di sini tempat produksi. Seperti itu. Oke, terima kasih Teh atas room tour-nya. Ini juga menambah pengetahuan kami dan juga kami juga tahu alat-alat apa aja saja yang dipakai di Adibakek. Sama-sama. Terima kasih sudah berkunjung ke Adibakek. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. See you the next video. Bye. Bye.